Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang tangan-tangan yang menari. Dan cerita ini dituliskan oleh Ibu Yovita Siswati dan sudah digambar dengan sangat cantik oleh Ibu Ning Rahayu. Penasaran dengan ceritanya? Kita ikuti ya. Seperti apa ya kira-kira ceritanya? Pada suatu hari di sebuah pantai. Setiap menjelang pagi ada satu yang selalu kutunggu-tunggu, si tangan menari. Wah adik-adik, kira-kira siapa ya si tangan menari itu? Lihat ya, ini sedang berada di pantai dan sudah ada kain dan juga canting dan pengapiannya ya. Sudah ada perahu karena berada di pantai ya, ada laut juga. Dan selanjutnya kira-kira akan ada apa ya? Tangan itu tidak halus, tetapi ia menari dengan sangat bagus. Tarian tangannya menyapu kulitku. Aku suka sekali. Wah adik-adik, ternyata yang dimaksud dengan si tangan menari adalah tangan milik seorang ibu yang sedang menggambarkan di atas kain batik ya. Kita bisa lihat. Kadang-kadang tangan itu menari bagai alunan ombak. Wah, cantik sekali adik-adik. Lihat, bergelombang ya ombaknya. Seperti di mana? Seperti di laut. Atau menirukan sayap capung yang sedang mengepak. Adik-adik bagaimana ketika atau capung mengepakkan sayapnya? Bentuknya seperti apa? Tangannya? Begini ya. Ayo lakukan seperti Kak Ocha. Yeay, seru sekali jika bisa terbang ya. Dan selanjutnya adik-adik, gemulai tangannya mengukir kulitku menjadi indah seperti senja. Lihat, wah, senja di pantai sangat indah ya adik-adik. Langitnya berwarna apa? Berwarna oranye. Dan di sini kita bisa lihat ada seorang ibu dan juga si gadis kecil bersamanya. Wah, banyak sekali burung-burung yang sedang berterbangan ya. Dan keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing. Namun, kemana ya si tangan menari? Mengapa ia tak kunjung datang? Aku belum melihatnya. Mungkin karena badai kali ya. Katanya jika angin mengamuk, tak ada yang berani pergi keluar rumah. Apalagi kalau ke laut. Tentu saja ya adik-adik, kalau semisal ada badai nih di pantai, berbahaya sekali jika seseorang keluar dari rumahnya. Karena apa? Karena bisa saja terbawa oleh angin atau bahkan tenggelam di laut. Maka dari itu lebih baik berada di dalam rumah. Begitu ya. Dan beberapa hari berlalu adik-adik. Kemana sih tangan menari? Atau mungkin karena panas yang sangat terik, ia menjadi tidak kelihatan atau tidak datang kepadaku. Katanya, jika matahari menantang sinarnya, ia harus menggarami ikan tangkapan, lalu menjemurnya sampai kering. Nah, adik-adik, mengapa ya si tangan menari tidak kembali untuk menggambarkan di kain batik? Apakah benar karena sedang menjemur ikan sampai kering? Yuk kita lihat kelanjutannya ya. Wah, sayang sekali kainnya sudah mulai lusuh adik-adik dan berdebu. Sekarang hujan rintik. Namun kemana ya si tangan menari? Mengapa ia tidak juga terlihat? Aku sudah rindu dengan si tangan menari. Wah, rupanya si tangan menari juga tidak datang-datang adik-adik. Dan sudah hujan ya. Lihat, hujan membasahi pantai dan ada si gadis kecil dengan payungnya. Tetapi si gadis tersebut terlihat sedih adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Dan beberapa hari setelahnya adik-adik, srek, bruk. Hei, siapa dia? Apa yang akan dilakukannya padaku? Kenapa dia berada di sampingku? Apa yang akan kau lakukan? Wah, ternyata si gadis kecil sekarang sedang duduk di samping kain batik yang tadinya digambar oleh ibunya. Namun wajah si adik kecil agak sedih ya adik-adik, dan sudah ada foto ibunya. Kira-kira apa yang akan adik kecil itu lakukan ya? Hei, mengapa aku ditepuk-tepuk?
Rupanya si gadis kecil menepuk-nepuk kain batik yang sudah lusuh dan berdebu. Karena apa? Karena sudah lama tidak digunakan ya, atau sudah lama tidak digambar. Jadinya banyak debunya. Ditepuk supaya tidak ada debu lagi di sana. Aduh, aku geli bergoyang. Jangan gelitiki aku dong. Aduh, geli. Dan rupanya si gadis kecil sudah mulai mengambil canting dan mengisinya dengan lilin dan mulai menggambar adik-adik. Nah, tangan gadis itu mulai menari. Wah, kira-kira si gadis kecil ini menggambarkan apa ya? Gambar apa yang ditarikannya? Goresannya berantakan, sepertinya asal-asalan. Tetapi, wow, lihat. Wah, ada banyak kupu-kupu menari bersamaku. Wah, lihat adik-adik. Ketika si gadis kecil mulai mencoba menggambar kupu-kupu untuk pertama kalinya, ternyata di situ banyak kupu-kupu ya yang ikut menari bersama adik kecil yang sedang menggambar di kain batik. Lihat, cantik sekali ya kupu-kupunya. Wah, srek. Langkah kaki mungil menapak. Gadis kecil itu datang lagi rupanya hari ini. Jemari kecilnya kembali menari. Hei burung walet di langit tinggi, ayo datang kemari. Dan ternyata kali ini si gadis kecil menggambarkan apa? Burung walet, seperti burung-burung yang ada di sekitar di tepi pantai ya. Lihat, burung-burungnya berterbangan. Wah, cantik sekali ya adik-adik. Selain tarian walet dan kupu-kupu, kali ini apa ya yang akan ditarikan gadis kecil itu? Wah, ternyata bunga cempaka. Kata gadis itu, ini bunga kesayangan ibuku. Harumnya selalu mengingatkanku pada ibu. Rupanya si gadis kecil sedang rindu pada ibunya. Dan karena ibunya sangat suka dengan bunga cempaka, akhirnya si gadis kecil menggambarkan apa? Bunga cempaka. Kalau bagiku ini adalah aroma si tangan penari. Wah, selanjutnya kira-kira bagaimana ya? Wah, tangan gadis kecil itu kali ini berhenti menari. Seluruh kulitku telah terisi penuh, berwarna-warni, tiada jenuh. Wah, lihat adik-adik, kain batiknya sekarang sudah berwarna-warni dan cantik sekali dengan berbagai gambar ya. Ibu, kata si gadis kecil. Ternyata si gadis kecil itu sangat rindu pada ibunya. Dan ia sangat sayang kepada kain batiknya yang awalnya digambar oleh siapa? Sang ibunda. Dan selanjutnya apa yang akan dilakukan ya oleh si gadis kecil? Sejak saat itu, aku dan si gadis kecil tak pernah terpisahkan. Tak satu kali pun, tak dimanapun, kami selalu bersama. Lihat adik-adik, ternyata kain batiknya selalu dibawa-bawa nih oleh si gadis kecil. Ketika sedang membersihkan rumah, digunakan untuk kain tambahan sebagai hiasan baju ya. Dan ketika belajar juga, maupun ketika tidur, ternyata kain batiknya digunakan sebagai selimut. Sayang banget ya sepertinya dengan kain batiknya. Hanya satu yang masih aku tunggu, bisik si gadis kecil berambut poni. Sekarang si gadis kecil sedang berada di tepi pantai dan sepertinya sedang menunggu seseorang nih adik-adik. Kira-kira si gadis kecil menunggu siapa ya? Coba lihat. Wah, pantainya indah sekali dan sedang senja ya. Warna apa langitnya? Biru keoren-orenan ya. Dan lihat, wah kain batiknya cantik sekali. Kain batik yang telah diselesaikan oleh si gadis kecil. Lalu kemudian adik-adik, pada suatu hari, wah lihat siapa yang datang adik-adik. Ada seorang bapak-bapak turun dari perahunya dan berlari ke arah si gadis kecil. Wah, ayah pulang! Dan si gadis kecil itu sangat bahagia dan langsung memeluk ayahnya. Wah, akhirnya ya si gadis kecil bisa bertemu oleh ayahnya. Bahagia sekali mereka adik kecil. Ya, adik kecil dengan ayahnya ya. Dan juga sudah ada burung-burung juga, semakin indah saja pantainya ya. Dan itulah tadi adik-adik ceritanya. Dan ternyata kain batik yang digunakan oleh si gadis kecil termasuk disebut juga dengan batik pesisir. Apa ya batik pesisir? Yuk kita baca sama-sama ya. Batik pesisir adalah julukan untuk batik yang dihasilkan di kawasan pesisir
pesisir Jawa, termasuk Pulau Madura. Ciri khas batik pesisir adalah warna-warnanya yang berani dan cerah, seperti warna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Motif batik pesisir dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, atau kombinasi keduanya loh. Dan setiap motif memiliki arti tersendiri. Contohnya, burung walet melambangkan sukacita. Kalau kupu-kupu berarti harapan. Bunga cempaka putih adalah simbol kasih sayang. Dan capung berarti kegembiraan. Dan lain-lainnya. Begitu adik-adik ceritanya. Wah, hebat sekali ya. Dan cantik sekali kain batiknya. Sudah digambar oleh sang ibu dan juga si adik kecil. Dan adik-adik, batik yang ada di Indonesia bukan hanya batik pesisir, tetapi kita punya banyak sekali jenis batik yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa batiknya? Bisa dicek di internet ya, dan didampingi oleh ayah ibunya. Siapa di sini yang suka kain batik atau yang suka baju batik? Wah, Kak Ocha suka sekali dan bangga sekali jika menggunakan batik. Segitu dulu cerita dari Kak Ocha. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!